Puji Tuhan. Kita udah menyanyikan tadi sebuah lagu dengan judul Satu-satunya yang kuandalkan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Terus apa? Waktumu selalu yang terbaik. Indah pada waktunya. Terus? Apa lagi? Tuhan, engkau bukan. Tuhan, engkau sandaranku. Terus apa lagi? Baru dinyanyiin. Baru dinyanyiin. Tuhan, engkau yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Tuhan, engkau sandaranku. Dan ku hanya berharap padamu. Kata-katanya indah. Kata-katanya bagus sekali. Ya, kita nyanyikan dengan hati kita. Pertanyaannya, lagu yang indah, kata-kata yang bagus, apakah sebagus itu dalam praktek kehidupan kita? Ya. Kita baca 2 Tawarikh 13 ayat 18. 2 Tawarikh pasal 13 ayat 18. Judul khotbah pagi ini adalah satu-satunya yang kuandalkan. Yuk ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Satu-satunya yang kuandalkan. Kita baca bersama-sama 2 Tawarikh pasal 13 ayat 18. Oke, 1, 2, 3. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu. Sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Amin. Ada dua pihak, ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah Israel di satu sisi, kelompok Yehuda di sisi yang lain. Apa yang terjadi dengan Israel? Firman Tuhan yang baru kita baca, dikatakan Israel ditundukkan. Israel dikalahkan. Israel kalah. Di sisi lain, Yehuda menjadi tokoh. Dia menang dan kemenangannya memperkokoh kedudukannya. Dua hal yang berbeda ya. Satu yang kalah, satu yang menang, satu yang tunduk, satu yang kokoh. Pertanyaannya, kenapa bisa menang? Kenapa bisa kalah? Dijawab di ayat ini. Sebab Yehuda, mereka mengandalkan diri kepada Tuhan. Jadi jelas, gampang, sederhana. Barang siapa mengandalkan Tuhan, dia akan memperoleh kemenangan. Barang siapa yang mengandalkan Tuhan, maka dia memperoleh kemenangan. Ayo kita ucapkan sama-sama. 2, 3. Barang siapa mengandalkan Tuhan, maka dia memperoleh kemenangan. Sekarang kita ganti kata dia dengan saya. Barang siapa mengandalkan Tuhan, maka saya memperoleh kemenangan. Amin. Hidup kita ini harus mengandalkan Tuhan. Itu kita tahu ya. Itu kita udah baca. Barang siapa mengandalkan Tuhan, dia akan memperoleh kemenangan. Itu kita tahu. Itu kita percaya. Itu kita paham. Itu kita imani. Tapi pertanyaannya, ketika kita praktek, masih bisakah kita bertahan terus dengan suatu prinsip?
Apapun yang terjadi, aku tetap mengandalkan Tuhan. Saudara, orang nggak hidup hanya dengan teori, tapi orang harus praktek. Dalam prakteknya, apa yang terjadi? Ini fakta. Ketika kita punya masalah, apa yang kita lakukan? Ya, lihat diri kita masing-masing ya, pengalaman hidup kita. Ketika kita punya masalah, apa yang kita lakukan? Satu, mikir. Minta tolong siapa? Benar apa betul? Kita mikir. Minta tolong siapa? Mari kita buka Mika 7. Mika pasal 7. Nabi-nabi kecil. Setelah Yunus, Mika. Alkitab saya halaman 1290. Mika 7 ayat 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah percaya kepada teman. Janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Nah, firman Tuhan sudah ingatkan. Dalam praktek itu yang terjadi, saudara. Ketika kita punya masalah apa aja? Masalah dari hal yang kecil sampai apalagi masalah yang besar, berat. Maka yang kita lakukan biasanya adalah kontak teman. Benar apa betul? Itu yang biasanya kita lakukan. Teman kita pilih-pilih. Siapa? Sesuai dengan masalahnya. Kalau masalah keuangan yang kita hadapi, ya kita pilih orang yang punya uang. Ketika masalah kesehatan yang kita hadapi, kita pilih orang yang mengerti kesehatan. Ketika kita punya masalah hukum, kita cari orang yang mengerti hukum. Sebenarnya ya tidak salah-salah banget sih. Ya, kalau kontak sana, kontak sini, kontak situ, minta bantuan sana, minta bantuan sini, nggak salah-salah banget. Wajar-wajar saja. Kita namanya hidup, punya keluarga, punya tetangga, punya teman. Wajar dong kalau kita hubungi mereka, kita minta tolong ke mereka, wajar dong. Benar apa betul? Tapi yang Tuhan tidak mau adalah ketika kita mengontak mereka, kita mulai mengandalkan mereka. Itu yang Tuhan tidak mau dan Tuhan tidak suka. Ketika kita bicara satu-satunya yang kuandalkan, maka ada kata di situ adalah satu-satunya. Bahasa Inggris bilang one and only. Satu-satunya. Tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga. Artinya ketika kita bicara tentang satu-satunya yang kuandalkan, maka kita dihadapkan pada sebuah pilihan. Nah itu dia. Kita harus milih. Milih mengandalkan siapa? Teman, saudara, backing, atau mengandalkan Tuhan. Saudara kekasih dalam Kristus, dalam prakteknya memang tidak mudah. Lebih mudah mengucapkannya daripada mempraktekkan. Pak, sudah doa ini. Sudah doa minta pertolongan Tuhan, tapi Tuhan belum tolong-tolong. Jadi gimana dong? Ya, waktunya udah mepet. Nah, disitulah kita mulai mikir. Apa yang kita harus lakukan? Tidak mudah. Untuk tetap bertahan pada sebuah pilihan, sekali Yesus, tetap Yesus. Hanya dia satu-satunya yang kuandalkan. Gak mudah. Kalau itu mudah, mungkin saya tidak akan khotbah tentang hal itu. Semuanya gampang. Tapi karena tidak mudah,
perlu dorongan, perlu keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kita punya tekad. Satu-satunya ku andalkan hanya siapa? Yesus. Itu dia. Ini sebuah pilihan, Bapak Ibu sekalian. Ini sebuah pilihan. Dan pada saat kita disuruh memilih, berani nggak kita memilih yang terbaik? Yaitu apa? Andalkan hanya Yesus. Ya, jangan sampai pada waktu di mana kita harus memilih, ternyata kita memilih pilihan yang salah. Kenapa? Saya bilang kita memilih pilihan yang salah. Sebab pada saat kita menggunakan pikiran kita, menggunakan otak kita, menggunakan logika kita dengan mengatakan begini, kan Tuhan kasih hikmat kepada manusia. Jadi oleh karena itu wajar dong kalau saya cari pertolongan. Sekali lagi saya bilang, mencari pertolongan, menghubungi orang-orang minta bantuan wajar. Tapi jangan sampai hati kita, iman kita jadi kepada orang yang kita minta bantuan. Tuhan tidak suka. Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Ayo, buka Ulangan 4 ayat 24. Ulangan pasal 4 ayat 24. Ulangan 4 ayat 24. Yuk, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Tuhan tidak suka kita mendua hati. Yesus iya, yang lain juga iya. Tuhan tidak suka. Sekali iman kita kepada Yesus, tetap kepada Yesus. Nah, saya mau kasih contoh. Nggak usah ambil contoh orang lain, nanti tersinggung. Contohnya untuk diri saya aja. Bulan Februari saya bikin podcast. Saya pikir bikin podcast itu gampang. Ya paling tidak, kalaupun tidak gampang ya nggak begitu sulit. Itu saya pikir. Itu saya pikir. Oke, apa yang perlu dipersiapkan? Peralatan. Nggak mungkin bikin podcast kalau nggak ada peralatan. Peralatannya apa? Kamera, lampu, dan berbagai software lainnya ya untuk audio. Nah, saya pikir juga waktu itu biaya yang dibutuhkan cukup 30-40 juta. Tapi ternyata setelah dicek, ditanya peralatan apa yang dibutuhkan. Peralatan itu ada yang kelas bawah, kelas tengah, kelas atas. Ya. Ternyata setelah ditanya, yang tengah-tengah lah, nggak jelek juga nggak bagus. Dihitung-hitung jumlahnya kurang lebih 75 juta. 2 kali lipat lebih dibandingkan perkiraan saya. 30 jutaan. 75 juta. Itu hanya peralatan. Untuk syuting. Bikin video. Belum lagi tambahan-tambahan lain. Seperti apa? Televisi. Dan lain-lain. Sofa. Puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, peralatan tersedia. Tersedia. Ya. Yang kedua, setelah ada peralatan apa? Apa peralatan bisa berfungsi sendiri? Tidak. Harus ada yang menggunakannya. Ada tim, ada kru, ada kameramen, ada audioman. Setelah itu nanti edit, bikin thumbnail, baru bisa di-upload. Nah, butuh orang.
Cari orang pun tidak mudah. Tidak mudah. Tapi oleh kemurahan Tuhan, ternyata saya bisa dapat orang-orang yang akan membantu membuat podcast ini. Pertama, peralatan. Oke. Kedua, kru, tim. Oke, dapat. Semuanya oleh kemurahan Tuhan. Kalau saya mau cerita panjang lebar, lebih lama lagi waktunya. Tapi saya bilang, tidak mudah untuk beli alat-alat, dan tidak mudah pula untuk mencari anggota tim. Tidak mudah. Oke, 2, selesai. Apalagi? Nah, yang ketiga. Ada alat, ada orangnya, ada hostnya. Pertanyaannya, siapa tamunya? Nggak ada podcast kalau nggak ada bintang tamu, narasumber. Nah, saya mulai undang. Ya, siapa yang saya undang? 1, ketua umum sinode. Kenapa? Podcast ini akan bercerita tentang perjalanan sejarah tiap-tiap sinode gereja. Sehingga anggota dari gereja tersebut bisa tahu, oh ternyata begitu ya. Saya selama ini jadi anggota gereja A, tapi saya hanya tahu ibadah, nggak tahu tentang sejarahnya. Berdirinya kapan, berdirinya di mana, didirikan oleh siapa, dan sebagainya. Saya nggak tahu. Nah, kalau dia nonton podcast saya, dia jadi tahu. Oh, begitu. Nah, ada peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau tambah kenal, tambah sayang. Oh, nah itulah tujuannya. Jadi saya undang ketua umum sinode A, ketua umum sinode B, ketua umum sinode C, saya undang. Dengan harapan mereka datang, kita syuting, mereka narasumber, dan kemudian ada video di YouTube, orang bisa nonton. Oh, sinode A, sinode B, sinode C, dan seterusnya. Kemudian saya juga undang ketua umum dari Ormas, organisasi massa Kristen. Banyak Ormas Kristen. Kalau disebut namanya A, B, C, D, E, F, G. Namanya mungkin tahu, tapi apa isinya orang nggak tahu. Ini Ormas A ini untuk apa sih? Ormas B ini kapan sih berdirinya? Siapa pendirinya? Tujuannya untuk apa sih? Sudah lakukan apa? Nah, dengan podcast ini orang jadi tahu. Saya undang juga ketua-ketua umumnya. Undangan sudah disebar untuk bersedia datang di podcast saya. Apa yang terjadi? Gak ada yang respon. Gak ada yang respon. Untuk bilang, maaf kami sibuk. Enggak juga. Maaf, kami bla bla. Enggak juga. Pokoknya gak ada respon. Nah, yang di Bandung, saya coba. Karena ada di Bandung ya. Ada beberapa sinode yang kantor pusatnya di Bandung. Saya datangi. Waduh, bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Enggak juga ada respon. Sampai hari ini. Dari sekian banyak, hanya 2 sinode yang bersedia dan sudah. Selebihnya nggak ada respon. Aduh, saya mulai bingung. Setelah bingung, mulai galau. Ini bagaimana? Peralatan sudah ada, tim sudah ada, narasumbernya nggak ada. Diundang, nggak ada respon. Waduh, kalau kata orang dunia ini, cilaka. Nah, kalau saya nggak mau pakai kata cilaka. Orang Kristen nggak ada yang cilaka-cilaka. Ya? Nah, ini repot ini. Mana ada podcast? Nah, saya mulai berdoa. Tuhan, apa yang terjadi? Kok bisa begini? Peralatan Tuhan siapkan. Tim Tuhan siapkan. Loh, kok narasumbernya nggak ada? Mana ada podcast? Terus peralatan untuk apa?
Tim, untuk apa? Stop aja gitu? Berhenti aja gitu? Masa sih? Saya mulai berdoa. Saya mulai berpuasa. 1 minggu saya berpuasa. Berdoa, Tuhan, tolong. Apa yang saya harus lakukan, Tuhan? Di situ saya mulai sadar. Apa itu? Selama ini saya lebih banyak menggunakan akal pikiran saya. Saya menggunakan usaha saya. Tidak salah dong. Masa saya diam aja. Tiba-tiba, Pak Yunus, saya jadi narasumber. Masa begitu? Saya harus melakukan sesuatu. Mengundang misalnya segala macam. Tapi waktu saya berdoa, saya disadarkan. Yunus, ketika engkau bikin podcast ini, apakah engkau sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan? Atau juga mengandalkan dirimu? Karena merasa diri, bisalah, ngerjakan ini, bisa, ngerjakan ini, bisa, ngerjakan itu, bisa. Nah, ketika ternyata mentok, masih bisa engkau kerjakan? Bapak Ibu yang kekasih, di sini saya disadarkan dan saya juga mengajak, kalau saudara mengalami hal seperti itu, masihkah kita mengandalkan kemampuan kita? Masihkah kita mengandalkan orang-orang yang kita anggap sanggup untuk membantu kita? Saya mau katakan, tidak salah ya minta bantuan orang, tidak salah. Tapi ketika kita minta bantuan orang, apakah sandaran kita Tuhan atau orang itu? Kenapa? Ingat, Tuhan sanggup memakai siapa saja untuk menolong kita. Amin. Masalahnya, sanggupkah kita menunggu pertolongan Tuhan itu? Akhirnya, Tuhan kasih hikmat pada saya, ubah. Bukan lagi mengundang ketua umum sinode, tidak lagi mengundang ketua umum ormas, tapi undang siapa saja. Nah, itu. Orang-orang yang mungkin selama ini orang bilang, masa sih dia bisa masuk di podcastnya Yunus? Enggak lah. Yang masuk ke podcast Yunus kan pasti orang-orang yang begini dong. Berubah. Orang-orang yang tadinya dianggap tidak pantas, tidak cocok, tidak mantap kalau ada di podcastnya Yunus, sekarang justru orang-orang itulah yang bisa ada di podcast saya. Untuk itulah podcast ini ada. Untuk itulah Tuhan siapkan peralatannya. Untuk itulah Tuhan siapkan timnya. Supaya jangan hanya orang-orang top, jangan hanya orang-orang hebat yang bisa ada di podcast Yunus. Tapi orang-orang yang mungkin tidak dikenal. Orang-orang yang mungkin dianggap, nggak cocok, nggak pantas. Mereka dapat kesempatan ada di podcast saya. Dan salah satu hari ini hadir di tengah-tengah kita. Ibu Susan atau Ci Apit. Itu sudah syuting dan sudah tayang di YouTube. Mungkin orang bilang, siapa itu Ci Apit? Kok dia bisa ada di podcast? Dia kan bukan orang terkenal. Dia bukan orang kaya. Dia bukan orang hebat. Siapa? Dia hanya ibu rumah tangga. Sederhana. Rumah di dalam gang. Bukan rumah gedung. Kok bisa? Ya, bisa. Kalau itu yang Tuhan inginkan. Kalau bukan itu Tuhan inginkan terjadi, nggak akan. Ayo, Ciapit, seumur hidup sampai nanti Tuhan panggil. Mungkin nggak kepikir, nggak kebayang kan? Ada di podcast, ada di YouTube kan? Yang nonton dari seluruh Indonesia bisa nonton, bahkan seluruh dunia bisa nonton kan? Pernah mimpi nggak Ciapit? Tapi itu yang terjadi. Saat saya sadar, hanya Tuhan yang harus saya andalkan. Bukan lagi kemampuan saya. Bukan lagi otak saya. Bukan lagi kebisaan saya. Satu-satunya yang kuandalkan hanya Yesus. Kenapa? Tuhan cemburu kalau kita mengandalkan yang lain. Bahkan termasuk diri kita sendiri, Tuhan cemburu. Jangankan orang lain, kita mengandalkan diri kita sendiri pun Tuhan cemburu.
Dan dia api yang menghanguskan. Dan karena itu mari hari ini kita bertekad. Apapun yang terjadi. Pilihan kita nggak ada lain. Hanya satu. Tuhan yang kuandang. Harus memilih saudara-saudara. Nggak bisa enggak. Ini atau itu. Orang suka bilang atau. Nah, artinya apa? Dua-duanya mau. Udah dibilang. Ini atau itu. Pilih apa? Atau. Tuhan tidak suka. Tuhan hanya minta kita pilih. Ini atau ini. Jalan lebar atau jalan sempit. Yang hitam atau yang putih. Yesus atau yang luar. Itu yang Tuhan mau. Coba kita lihat. Ada satu ayat. Yosua 24. Yosua pasal 24 ayat 15. Dalam perjalanan kehidupan kita, saya yakin setiap orang pasti mengalami yang namanya masalah dan kesulitan. Hari ini Tuhan mau kita memilih pilihan yang tepat, pilihan yang benar. Yosua 24 ayat 15. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu alami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Disuruh pilih. Ya, disuruh pilih. Mau beribadah kepada ini, kepada itu, atau kepada Tuhan. Sekali lagi, saudara kekasih dalam Kristus. Dalam hidup ini kita harus memilih. Nggak bisa nggak? Kita harus memilih. Dan pastikan pilihan kita adalah pilihan yang baik dan sekaligus pilihan yang benar. Siapa yang mau kita andalkan? Diri kita, kemampuan kita, jabatan kita, kekayaan kita, atau kita punya teman, kita punya sahabat, kita punya backing, entah dari polisi, entah dari tentara, entah dari jaksa, entah dari apapun, orang kaya yang lebih kaya, itu yang kita andalkan. Pilihlah pilihan yang baik sekaligus pilihan yang benar. Mazmur 121. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 sebagai ayat yang terakhir. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Ketika masalah datang, ketika kita harus memilih, mari kita baca Mazmur 121 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Peralatan sudah, tim sudah,
Oleh pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan, maka narasumber untuk podcast saya tidak lagi terlalu menghadapi kesulitan. Tetap ada kesulitan, tapi tidak lagi terlalu sulit, untuk tidak mengatakan gampang. Nah, tapi saya tidak lagi mengalami kesulitan untuk mendapatkan narasumber. Ya, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Sekarang persoalan berikutnya. Setiap kali kita syuting selalu ada biaya operasional. Syuting biaya operasional, syuting biaya operasional, syuting biaya operasional. Dan terus menerus mengeluarkan biaya. Dan selama ini biaya tidak ada sumber dari yang lain. Hanya ada satu sumber. Jadi saya berpikir, Tuhan, duit terus, duit terus, duit terus, duit terus. Nggak ada sumber pemasukan, repot juga Tuhan. Yang namanya keluar terus, keluar terus, keluar terus, repot juga. Waduh, ini gimana? Tuh, satu-satu udah selesai. Peralatan beres, tim beres. Narasumbernya tadinya susah, beres. Sekarang yang keempat, dana. Waduh, keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi. Ya nggak sampai stop sih, tapi kan lama-lama repot juga ini Tuhan. Duit lagi, duit lagi, duit lagi, duit lagi. Semakin jalan, semakin duit yang dibutuhkan berapa banyak. Saya mulai berpikir, ada orang-orang yang minta donasi. Ada teman yang bilang, buka aja donasi. Nanti lihat aja, teman-teman pada peduli kok. Iya, saya kira masuk akal. Dari sekian banyak teman, masa sih nggak ada yang peduli? Masuk akal. Tapi saya berpikir, sampai segitunya gitu? Memang Tuhan nggak sanggup untuk menyediakan? Terjadi pertarungan, saudara. Buka donasi atau nggak usah? Ada juga pemikiran begini, kan Tuhan bisa pakai berbagai cara, termasuk donasi itu. Emang di mana salahnya? Ya juga kan? Kenapa enggak? Di tengah-tengah pergumulan, tetap hanya satu-satunya Tuhanlah pertolonganku, atau ya pakai aja dengan cara donasi. Seorang ibu telepon saya, Pak Yunus, tolong bantu doa. Satu, bantu doa. Kedua, bantu juga ini. Saya nggak usah ceritakan apa yang dia minta bantuan. Oke. Untuk yang kedua, saya lakukan. Beres. Nah, tinggal yang pertama, bantu doa. Apa? Ada rumah yang mau dijual. Nilainya 1,5 M. Dia bilang, Pak Yunus, bantu doa. Bantu juga yang kedua. Yang kedua udah beres. Udah saya kerjakan dan selesai. Yang nomor 1, bantu doa. Supaya rumah ini bisa terjual. Sudah ada yang menawar 1,5 M. Nah, sepertinya tinggal proses saja. Nah, dia bilang, Pak Yunus, kalau sudah terjual, saya tidak akan lupa memberikan perpuluhan untuk gereja Pak Yunus. Nah, itu dia bilang, saya nggak pernah minta. Apalagi atas nama perpuluhan. Dia bukan jemaat saya. Dia ada di luar pulau sana, bukan luar kota lagi. Di luar pulau Jawa sana. Dia yang bicara. Saya akan kasih perpuluhan, saya nggak akan lupa. Doakan Pak Yunus, doakan Pak Yunus. Di saat-saat saya butuh dana untuk podcast, ada pertarungan juga, ada pergumulan. Coba kamu telepon ibu itu. Tanya bagaimana perkembangannya, apa masalahnya, atau jangan-jangan sudah selesai. Bapak Ibu, kalau saya telepon, dosa nggak? Tidak. Tidak.
Jangankan dosa lah. Salah nggak? Tapi kembali, satu-satunya yang ku andal. Sekali hati saya mulai sedikit saya buka, ya siapa tahu, hubungi aja, tanya aja, dan sebagainya. Saya tidak mau hati saya sudah mulai sedikit berpindah. Itu kan ada 1,5 juta, 10%-nya berapa saudara? Uang kecil, uang besar? Lumayan. 150 juta, lumayan. Daripada lumanyun. Ya kan? Lumayan. Tapi saya mau menjaga hati saya. Saya mau menjaga iman saya. Tuhan sanggup menyediakan. Dengan berbagai caranya yang ajaib. Yang penting Tuhan minta satu hal kepada saya dan kepada kita semua. Bisakah kita bertekad? Satu-satunya yang kuandalkan hanya Yesus. Tidak mudah. Betul. Tidak mudah. Tapi marilah kita belajar untuk berani memilih yang terbaik dan benar. Apa? Hanya Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain. Sekalipun ada pertolongan, puji Tuhan. Tapi aku tetap menaruh imanku kepada Yesus. Itu firman yang kita sudah dengarkan hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap ambil satu pilihan yang baik dan benar. Sekali Yesus, tapi Yesus. Satu-satunya kuandalkan hanya Yesus. Dan Yesus yang kuandalkan sanggup memberikan pertolongan dengan caranya yang ajaib. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa.